Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, ya Allah, semoga yang nonton ini ya Allah dilimpahkan kesehatan rezekinya ya Allah, yang subscribe dipanjangkan umurnya ya Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Kamu yang lahir zodiak Taurus saudaraku. Jadi kamu ini yang lahir zodiak Taurus, sifatnya apabila kamu ini wanita mempunyai zodiak Taurus, mudah putus asa, orangnya sabar tapi kadang-kala pemalas, keras hati tapi cerdas, kamu pintar dan suka menolong orang lain. Pekerjaanmu yang cocok sebagai pedagang, apalagi kaitan dengan obat-obatan. Atau kamu ahli dalam bidang farmasi, apotik, ataupun kamu dalam bidang pengobatan kaitannya dengan hewan, ataupun obat-obatan tentang binatang. Kamu cocok kaitan pertanian, obat-obatan, seperti itu. Jadi perdagangan kamu yang cocok. Cocok yang serasi dengan kamu, kadang-kala diartikan semua bisa kamu menyesuaikan. Hebatnya kamu yang lahir Taurus di tanggal 21 April sampai 20 Mei. Jadi kamu yang lahir Taurus, saudaraku, di sini kamu ini, saudaraku, baik laki maupun perempuan yang bersifat Taurus, berbintang Taurus, kamu ini diibaratkan seperti lembu jantan karena tenaganya dan keberaniannya. Mereka kadang-kala pendiam, tapi kalau sudah marah menakutkan. Sabaran orangnya dan tidak suka gembar-gembor. Suka pada perdamaian dan tidak mau menonjolkan kesombongannya. Tetapi jika mereka, jadi kamu ini, jika kamu melakukan sesuatu pekerjaan, maka akan mereka lakukan sampai berhasil. Jadi kamu termasuk petarung tangguh, saudaraku. Termasuk pejuang dan hebat kamu, saudaraku, yang lahir Taurus. Dan tidak mengenal putus asa orangnya. Orang-orang ini suka pada rumah tangganya, tetapi mempunyai sifat suka menyembunyikan perasaan dan selalu menyelimuti bagaimana keadaan diri mereka yang sebenarnya. Kamu senang tertutup, saudara. Kadang-kadang punya masalah, kamu tutup sendiri, kamu ingin menyelesaikan sendiri. Jadi kamu ini tidak suka gembar-gembor, tapi kamu punya sifat sabar, ingin berkawan, dan apabila perasaan mereka terbuka, maka kamu susah melupakan perbuatan orang atau diri mereka. Jadi kalau kamu dibaikin dengan orang itu, kamu sukar untuk melupakannya. Kamu yang lahir Taurus. Jadi yang lahir Taurus, saudaraku, jadi kami punya sahabat nih, saudaraku, bikin konten ini, video ini tidak mudah, saudaraku. Kita pakai pendamping yang namanya itu gagak, saudaraku. Jadi gagak ini adalah binatang, tapi kadangkala dia tuh lebih tahu dari kita. Imajinasinya lebih hebat dari manusia. Gunung Merapi ini sebelum meletus, banyak orang nggak tahu. Manusia bagian arkeologi aja nggak tahu, dia tahu. Dia tahu. Dia turun ke bumi, nggak lama gunungnya meletus. Karena dia ngasih tanda, kadang-kala ada orang meninggal seperti itu, dia bunyi. Karena dia ngasih tanda dan dia tahu. Dan kalau ini orang mencari pesugihan dengan gagak seperti ini, bisa, saudaraku. Ini mohon maaf ya, bukan kita musyrik ya. Bukan kita mau hal-hal yang klenik-klenik ataupun yang mitos-mitos. Jadi kalau gagak ini dibuat sate, dibawa tempat yang banyak genderuwonya, itu bisa tukar dengan uang. Yang uang itu banyak, saudara, bukan sedikit. Jadi tukar. Jadi dia mau sate gagak, kita dikasih uang. Sama si genderuwo di tempat yang angker, diwirit dengan ya dadaku ya mayiti, ya dadaku ya mayiti, ya dadaku ya mayiti, sebanyak-banyaknya. Nanti akan datang genderuwo itu tukar dengan sate gagak tadi. Tapi jangan, saudaraku, ini juga ciptaan Allah. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayang kita. Kita mencari kekayaan dengan manta jawa jada saja, saudaraku. Jadi bersungguh-sungguh. Jadi pekerja apapun, kalau kamu bersungguh-sungguh, itu kamu akan mendapatkan sesuatu. Jadi kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Karena makhluk gaib ini bisa menjadi sahabat, tapi salah perhitungan maka akan menjadi musuh kita. Karena dia merasa dipanggil untuk apa? Itu bisa memakan korban anak-anak kita. Nah, kan kasihan, saudaraku. Kita yang berbuat salah nanti imbasnya ke keturunan kita. Jadi ini hanya saya menyampaikan, kalau kamu Taurus membuat rumah di tanggal 9,
bulan 9 saudara, sangat bagus. Rumahnya kamu cat hijau, pendatang rezeki. Buatnya di hari Senin seperti itu, di bulan 9. Nah, jadi kepada saudaraku yang perlu saya sampaikan, mari kita ini beramal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu kesulitan dalam mencari rezeki saudaraku, utang banyak, kok nggak selesai masalahmu, kamu keluar dari rumah, melihatlah matahari ciptaan Allah di pagi hari. Dan di situ kamu baca Bismillahirrahmanirrahim 300 kali. 300 kali ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditutup seperti itu saudara. Lalu kamu minta kebutuhan, jangan keinginan. Ya Allah, aku butuh uang banyak. Ya Allah, ya Allah, aku butuh kendaraan. Ya Allah, aku butuh. Minta satu kali satu saudaraku, jangan banyak-banyak. Kalau sudah terkabul baru minta yang lainnya. Karena matahari ini saudaraku, dengan Jepang ini dijadikan betul-betul Tuhan mereka matahari. Sampai bendera saja dibuat logo matahari. Agamanya bukan Kristen, bukan Islam, bukan Katolik, bukan Buddha. Agamanya Majusi. Bukan ateis. Kalau ateis tidak punya agama, dia punya agama. Orang Jepang punya agama tapi menyembah matahari. Nah, kalau kita sholat menghadap ke kiblat. Nah, ini matahari ini, saudaraku, kalau seandainya jutaan manusia, betapa banyak harus dibutuhkan. Betapa banyak tabung gas LPG diperlukan. Tapi karena ini kebesaran Allah, sampai sekarang masih bersinar miliaran tahun, saudaraku. Kalau buatan pemerintah tidak sanggup, saudaraku. Jadi kalau air tinta ini terbuat dari air lautan, tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Jadi yang perlu saya sampaikan, saudaraku, kamu yang berbintang Taurus, saudaraku. Kamu yang berbintang Taurus harus betul-betul, saudaraku. Kenapa? Kamu cocoknya berdagang. Jadi kalau kamu berdagang, yang perlu saya sampaikan, uang di pagi hari itu jangan kamu gunakan untuk susuk. Apabila jadikan untuk azimatmu. Ambil uang dagang itu, kipas-kipaskan di daganganmu. Kipaskan, misalnya kita dagang sembako, kita kipaskan dari kanan ke kiri sambil kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi disapu-sapukan, saudaraku, di dagangan kita. Uang pertama. Nah, kalau kedua, ketiga silahkan untuk sekembaliannya. Tapi kalau untuk sebesoknya silahkan. Untuk susuk lagi nggak apa-apa. Jangan meludah depan daganganmu, jangan meludah depan pintumu, bahkan depan jendela pun kalau bisa jangan, saudara. Karena aura itu mau masuk ke rumah kita, malaikat ini paling benci melihat gambar patung anjing terutama. Patung anjing, jadi mau masuk membawa rezeki, jadi tertolak. Ludah ini juga membuat aura kurang bagus. Jadi kepada saudaraku, jangan membuat patung ataupun yang berbentuk anjing, ataupun yang berbentuk binatang tapi kita tidak bisa membuat nyawanya. Itu pamali. Itu, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, kalau hanya kadang-kala di komen itu, saudaraku, ini yang Taurus ya, ini hilang duit. Komen itu saya balas di sini, di video ini. Nggak usah khawatir, saudaraku. Jadi yang pertama, kamu membuka laci dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ambil duitnya, tutup lagi dengan Alhamdulillah. Tapi kalau mau kamu menggunakan sesuatu, bisa, saudaraku. Paling mudah menggunakan bawang ataupun bawang putih. Bawang putih dikasih 3 ataupun 4 biji. Setelah itu, ya apa yang kamu doakan, apa bahasa kamu lah. Misalnya kamu yang mohon maaf ya, keyakinan lain, beragama lain, lakum dinukum waliyatin, agamamu untukmu, agamaku untukku. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu agamamu misalnya Buddha, Hindu, Bali ataupun Kristen, Katolik, silakan pakai cara kamu. Kalau orang Jawa ya selamat selamat. Karena takut dengan baunya si bawang, makhluk gaib termasuk tuyul. Kacang hijau bisa, saudara. Kadang-kadang adanya di dapur itu Pak, kacang hijau yang untuk bubur itu, saudara. Itu lebih daripada 10 aja taruh di laci kamu, insya Allah nggak ada. Kenapa? Si tuyul ini senang berhitung. Lihat kacang itu dia lucu. Dia berhitung dari angka 1 sampai 10, nanti balik lagi nggak bisa banyak, ketawa. Jadi lupa mengambil uang. Memang aneh, saudara. Tapi Pak, di bank itu uangnya kok nggak pernah hilang ya Pak?
Ya kalau hilang apa yang ngomong sampai-sampean? Kadang kan nggak ngomong dengan kita. Tapi ya itu saudaraku, yang jelas jarang kehilangan. Nah, paling kalau kehilangan dia perampok ataupun kaitannya memaksa lah. Nah, tapi mereka itu kan diikatnya dengan gambar yang sama. Jadi diikat dengan gambar yang sama, lalu dikaretin ataupun diikat dengan klem yang ada tulisannya itu. Itu enggak, tuyul kalau uangnya merata sama, nggak mau ngambil saudaraku. Dia mengambil uang yang acak-acakan. Dan mengambil uang, tuyul itu selalu mengambil uang yang perintahnya itu yang merah ataupun yang hijau. Jadi kalau yang receh-receh itu kan mau, itu dalam arti yang perintah dia itu banyak yang uang ratusan. Jadi dilarikan ke kacang hijau ataupun bawang. Kalau bawang dia baunya tidak suka, kalau kacang hijau dia senang berhitung. Kadang-kadang yang diartikan lagi pakai cuyu, saudara. Sebenarnya nggak harus cuyu, ikan hias pun bisa. Ikan hias ditaruh akuarium di samping kamar kita, yang kita menaruh uang rata-rata kalau perempuan kan di kamar ya, saudara. Dia melihat apa ikan koki itu, dia lucu, dia ketawa di situ, dia lupa mencari uang, tahu-tahu udah kesiangan. Ya, kalau cuyu dia senang lucu. Tapi kalau cuyu sekarang susah, saudaraku. Udah banyak diobat oleh manusia, sungai-sungai. Akhirnya cuyu ya yang besar mati, yang kecil juga mati. Jadi pakai ikan pun boleh di akuarium. Nah, itu banyak saudara, pakai cermin juga boleh. Nah, ini saya sedikit memberi saran ya dipakai ya, alhamdulillah enggak juga enggak apa-apa. Saya hanya ingin beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk kebaikan, agar kita bisa menjadi pahlawan, pahlawan diri kita ya Allah, pahlawan keluarga kita ya Allah, alhamdulillah pahlawan lingkungan kita. Urip harus jadi obor, hidup harus bisa menerangi orang lain. Jadi yang perlu saya sampaikan saudaraku, kamu yang lahir Taurus, membuat rumah di bulan 9 itu bagus. Dicat warna hijau itu bagus. Karena itu aura mencari rezekimu di situ, karena kamu cocoknya berdagang. Ketemu orang di jalan, mohon maaf perutnya besar, tapi belum melahirkan saudaraku. Kasih mereka sedekahmu. 3 kali berturut-turut tanpa direncanakan, insya Allah kamu jadi kaya. Itu saja ya saudaraku ya. Saya doakan, tapi jangan direncanakan saudaraku. Ketemu orang hamil jangan direncanakan. Kalau direncanakan itu pun tidak, ataupun tambar. Tidak rencanakan kita ketemu di pasar, di masjid, atau di mana. Kasih 20.000, 50.000 itu menjadi rezekimu. Karena si jabang bayi yang ada di dalam perutnya itu adalah ruh yang masih suci dan doanya cepat dikabulkan. Kalau diusap nanti suaminya tersinggung. Tapi kalau saudara perempuan mungkin tidak tersinggung. Saya sedekahkan tuh si jabang bayi. 3 kali berturut-turut akan menjadi kekayaanmu. Tapi tanpa direncanakan. Jadi itu saja saudaraku, saya ingin mendoakan dengan doa selamat ya Allah. Kepada yang subscribe, pada yang nonton, kabulkanlah hajatnya ya Allah. Kepada yang subscribe ya Allah, panjangkan umurnya, jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Bahasa semut saja engkau tahu ya Allah, apalagi hamba-Mu ini manusia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahita hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal pasa'a wal munkaro wa syuyufal muqtalibata wa sadaida wal min hanamat horo min hawa ma batona min baladina hatta khoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulliyatin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, Joyo Jayanti lepur dining pangastuti, Joyo hadi diningrat, rahayu akhiru kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah. Selamat bertemu kembali dengan kami, si Kliwon Setia Budi Jodia.